Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Nasrullah dengan NIM 082011333033 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga akan memaparkan sebuah presentasi mengenai jawaban ujian akhir semester Fisika Matematika 3. Berikut soal yang diminta untuk saya jawab, terdiri dari 4 soal dan suatu permasalahan. Jadi kita di sini diberikan kasus yaitu mengenai lintasan roller coaster dengan titik acuan A, B, C dengan 4 soal. Yang pertama, kita disuruh membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik A sampai B. Yang kedua, kita diminta untuk membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik B sampai titik C. Lalu di sini kita diperbolehkan untuk melakukan pendekatan persamaan polinomial nonlinear. Lalu kita disuruh menunjukkan bahwa asumsi persamaan yang kita buat mirip dengan gambar tersebut. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk mencari jarak antara titik B dan C dengan menggunakan persamaan asumsi yang tadi. Lalu soal terakhir, jika ada orang berseluncur, anggap tanpa hambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda gunakan adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di titik B paling minimal. Nah, di sini kan ada lintasan roller coaster ya, yang dimana lintasan ini begitu cukup familiar bagi kita yang mungkin suka bermain di wahana-wahana yang seperti Dufan dan lain-lain gitu. Jadi di sini kita penting untuk mempelajari fisika matematika 3 untuk mengaplikasikan ilmu yang kita punya dalam menentukan suatu panjang lintasan ataupun waktu yang diperlukan eh, untuk berpindah dari suatu titik ke suatu titik lainnya. Lalu juga kita juga dapat mempertimbangkan kenyamanan, lalu keselamatan ketika menaiki roller coaster. Kita bisa mengira-ngira saja secara kasar. Lalu di sini yang ingin saya bahas itu terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Euler-Lagrange equation atau persamaan Euler-Lagrange. Lalu saya akan menjelaskan mengenai persamaan geodesik. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu Brachistochrone. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sikloid. Lalu setelah keempat ini, saya akan menjawab keempat soal yang barusan. Jadi di sini yang pertama ada Euler-Lagrange equation. Apa sih Euler-Lagrange equation itu? Persamaan ini dikembangkan pada tahun 1750-an oleh Euler dan Lagrange sehubungan dengan studi mereka tentang masalah tautokron. Ini adalah masalah menentukan kurva di mana partikel bermassa akan jatuh ke titik tetap dalam jumlah waktu yang tetap, terlepas dari titik awal. Persamaan ini secara singkat biasa digunakan untuk menentukan kemungkinan panjang lintasan tempuh benda sependek mungkin. Jadi kita itu menggunakan Euler-Lagrange untuk menentukan lintasan tempuh benda yang akan dilewati itu dengan jarak yang sependek-pendeknya. Lalu di sini ada geodesik. Apa sih geodesik itu? Geodesik adalah suatu jarak terpendek antara dua titik dalam suatu kurva. Jadi, semisal kita di eh, pada soal tadi kan ada tiga titik ya, dari titik A ke titik B, lalu titik B ke titik C. Nah, titik A ke titik B itu terdapat suatu persamaan geodesiknya sendiri, begitu pula dengan dari titik B ke titik C. Jadi, persamaan geodesik ini eh, jarak terpendek antara dua titik dalam suatu kurva. Suatu geodesik dari bidang atau ruang datar berbentuk sebuah garis lurus. Jadi bentuknya persamaan linear. Seperti itu.
Lalu di sini ada brachistochrone. Jadi brachistochrone secara etimologi terdiri dari kata brachistos yang berarti terpendek dan chronos yang berarti waktu. Atau dapat dijelaskan secara singkat, brachistochrone adalah waktu terpendek untuk sebuah partikel atau benda bermassa dapat menempuh lintasan dengan waktu yang paling pendek. Jadi di sini di gambar ini terdapat 3 lintasan. Yang pertama seperti siku-siku ini, lalu ada garis lurus, dan kemudian ada bentuk lengkungan ini. Nah, di sini yang bentuk lengkungan ini atau garis berwarna merah merupakan hasil brachistochrone yang sudah didapat. Eh, Lintasan ini biasa dikenal dengan sikloid. Jadi, di dalam geometri, sikloid adalah kurva yang terbentuk oleh tinjauan sebuah titik pada pusat lingkaran yang menggelinding sepanjang garis lurus tanpa tergelincir. Jadi, di sini kan bisa dilihat bahwa eh, kalau diambil dari pusat lingkaran, lalu ke garis jari-jarinya, lalu apa namanya, diberi spidol berwarna merah atau diberi tanda supaya kita bisa melihat bentuk lintasannya. Nah, lintasan ini dinamakan lintasan sikloid, begitu. Di sini saya menggambar ulang ilustrasi yang dimana saya eh, memisalkan Misalkan titik-titiknya, seperti di sini titik B berada pada 2,5,0, di sini titik C berada di 5,0,7, di sini titik A ada di 0,1. Nah, di sini saya memberi skala sebesar 100 meter. Jadi 2,5 kali 100, 5 kali 100, 1 kali 100, dan seterusnya. Nah, ini adalah soal nomor 1. Tadi kita diminta untuk membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik A sampai titik B. Diketahui bahwa persamaan asumsi kelengkungan kurva AB dapat dituliskan seperti ini. ds sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat dx. Yang dimana dx kuadrat ini dapat kita manipulasi seperti ini, menjadi akar 1 ditambah turunan pertama dari y terhadap x dikuadratkan, lalu dx, yang dimana fungsi ini adalah fungsi y terhadap x. Jadi di sini saya memodelkan persamaan asumsi kelengkungan menggunakan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sinus dan kosinus. Di sini saya menggunakan fungsi kosinus yang sebesar y sama dengan cos 0,6x. Lalu ada fungsi distribusi Gaussian yang biasa pangkat maksudnya saya menggunakan y sama dengan pangkat negatif 0,6x kuadrat. Lalu di sini saya menggunakan fungsi kuadrat yang sebesar y sama dengan 1,015x kuadrat. Lalu ada juga fungsi linear sebesar y sama dengan 1 dikurang x bagi 2,5. Lalu di sini tadi juga diminta untuk membandingkan atau ya melihat apakah bentuknya itu sudah mirip atau tidak begitu. Di sini saya memodelkan ini menggunakan GeoGebra diperoleh seperti ini. Yang pertama dari fungsi sinus kosinus ini dengan warna hijau dapat dilihat bahwa garisnya bentuknya seperti ini. Dia melengkung tapi dia dari atas begitu. Sedangkan kalau dari A ke B ini kan dia meluncur ke bawah. Jadi ini ya bisa dibilang menyerupai tapi tidak sama. Kemudian ada fungsi dari Gaussian tadi, distribusi Gaussian, ya sama dengan pangkat negatif 0,6x kuadrat, yang dimana berwarna biru. Berwarna biru berarti yang ini, dia meluncur ke bawah. Dia paling menyerupai dari
bentuk ilustrasi pada soal tadi. Kemudian dilihat dari kurva oranye, kurva persamaan kuadrat, ini bentuknya menyerupai namun tidak sama seperti fungsi yang pertama tadi. Lalu yang terakhir ada fungsi linear disimbolkan dengan warna ungu seperti ini. Itu dia langsung berupa garis lurus dan ya dapat dilihat tidak begitu menyerupai. Tapi nanti kita akan membandingkan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian nomor 2, kita diminta untuk membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik B sampai titik C. Persamaan asumsi kelengkungan kurva BC diperoleh dengan cara yang sama, yaitu persamaan ini. Lalu diperoleh ragam persamaan asumsi kelengkungan kurva BC yang dimodelkan menggunakan fungsi sinus kosinus, distribusi Gaussian, fungsi kuadrat, fungsi linear. Yang berupa Y sama dengan 0,7 sin dikali 0,7 kali X min 2,5, lalu Y sama dengan 0,7 kali E pangkat negatif dalam kurung X kurang 5 kuadrat. Lalu ada fungsi kuadrat berupa Y sama dengan 0,3 kali negatif X plus 6 dikali X min 2,5. Lalu ada fungsi linear sebesar Y sama dengan 0,3 kali X min 2,5. Di sini ada ilustrasi soal dari titik B ke C, yang dimana kita lihat dulu pertama fungsi sinus, kosinus. Di sini saya menggunakan fungsi sinus yang disimbolkan dengan warna abu-abu ini. Kurvanya menyerupai, ya kurvanya sangat menyerupai. Lalu pada lintasan G berupa distribusi Gaussian, yang ini warna hijau, dia juga menyerupai juga, tidak berbeda dengan yang tadi. Lalu selanjutnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat disimbolkan dengan warna biru. Kurvanya dia cukup bagaimana ya? Cukup tidak akurat bentuknya begitu. Selanjutnya yang fungsi linear disimbolkan dengan warna merah seperti ini. Lalu nomor 3, kita diminta untuk mencari jarak antara titik B dan C dengan menggunakan persamaan asumsi yang tadi. Di sini saya menggunakan persamaan untuk mencari jarak lintasan BC dengan S sama dengan integral akar 1 ditambah turunan Y terhadap X diintegralkan terhadap dx, seperti yang tadi. Oh ya, lalu di sini saya menghitung persamaan-persamaan tadi dengan memasukkannya ke dalam persamaan S ini. Dan diperoleh untuk fungsi sinus dan kosinus, S-nya sebesar 262,94 meter, lalu fungsi distribusi Gaussian sebesar 261,01 meter, lalu fungsi kuadrat sebesar 280,69 meter, lalu fungsi linear 261,00 meter. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa fungsi linear adalah fungsi yang menunjukkan bahwa jarak lintasannya itu yang paling kecil, yang dimana tadi sesuai dengan teori bahwa fungsi geodesik untuk bidang datar atau bidang X dan Y itu berupa garis lurus atau fungsi linear tadi. Selanjutnya, nomor 4. Jika ada orang berseluncur, anggap tanpa hambatan dari A ke B. Cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Jadi, di sini kita membahas tentang Brachistochrone tadi, yang dimana kita tadi diminta untuk mengecek atau melihat suatu lintasan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Sebenarnya kalau kita berpikir,
Waktu itu kan persamaannya T sama dengan S per V, atau jarak dibagi dengan kecepatan, atau panjang lintasan dibagi dengan kecepatan. Eh, Ketika panjang lintasan itu kecil, secara logika seharusnya waktunya juga akan mengecil. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari titik A ke titik B itu mengecil. Tapi di sini unik dan menarik yang akan saya bahas gitu. Di sini saya menjabarkan bahwa dari awalnya persamaannya T sama dengan S per V, yang dimana tadi kita menggunakan S sama dengan persamaan yang ini tadi. Lalu saya masukkan sehingga menjadi begini. S-nya diganti, lalu ada V di sini tadi ini V. Ini atas batas bawah dan ini batas atasnya terhadap X karena tadi fungsinya terhadap X yang dimana kecepatannya ini berupa akar 2GY karena V 0 atau kecepatan mula-mula roller coasternya kan dari diam langsung terjun bebas begitu. Dapat dianggap terjun bebas dan tidak memiliki hambatan. Nah, berarti bukan terjun bebas ya, maksudnya berseluncur. Jadi, berseluncur. Jadi, diperoleh V sama dengan akar 2GY. Yang dimana diperoleh dari hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 gitu. Ya, lalu di sini karena V sama dengan akar 2GY, saya ubah lagi V-nya yang ini menjadi seperti ini. Yang dimana menggunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Lalu di sini saya menghitung kecepatan untuk setiap fungsi yang sudah saya gunakan tadi, fungsi asumsi-asumsi tadi. Yang pertama untuk fungsi sinus dan kosinus diperoleh T sama dengan 0,8553 sekon. Lalu yang kedua ada fungsi distribusi Gaussian sebesar T sama dengan 0,5536 sekon. Lalu ada fungsi kuadrat T sama dengan 0,846 sekon. Fungsi linear T sama dengan 1,2041 sekon. Nah, di sini menarik karena yang tadi fungsi linear ketika kita hitung untuk panjang lintasannya dia yang paling kecil. Namun ternyata untuk waktu yang diperlukan partikel itu bergerak atau orang berseluncur itu, dia membutuhkan waktu yang jauh lebih besar dibanding yang lain. Nah, ini sangat menarik karena itu tidak, bagaimana ya, itu secara logika kita yang begitu kasar mungkin, itu tidak match gitu. Jadi di sini begitu indahnya ilmu matematika yang ya melihatkan bahwa ada sebuah teori yang bisa melebihi jangkauan logika kita yang begitu klasik tadi seperti itu. Jadi di sini untuk waktu yang paling cepat untuk menempuh jarak A ke B ialah menggunakan fungsi distribusi Gaussian sebesar 0,5536 sekon, yang dimana waktu ini begitu signifikan dari yang lainnya. Kesimpulannya, teori Brachistochrone berhasil membuktikan bahwa untuk meminimalkan waktu tempuh, tidak dapat hanya dipengaruhi oleh panjang suatu lintasan saja. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.